di mana di sini kami ditugaskan, saya jelaskan dulu di sini, saya di kelas 6 PKG PJOK Kabupaten Muareni, yang difasilitatori oleh Bapak Kakak Muhammad Wiradit SPD, ya, sebagai fasilitator nasional. Jadi sekarang dia sudah menjadi fasilitator nasional. Kemudian tugas ini sendiri saya selesaikan secara individu, ya, terkait daripada rencana program kerja PJOK untuk kegiatan P5 atau project tadi. Di mana di sini langsung saja saya ke materi. Di sini saya akan menyiapkan rencana kerja atau rencana proyek P5, di mana namanya adalah sketsa. Dalam arti sketsa di sini adalah senam kreasi sehat. Nah, bagaimana saya bisa mencari referensi kok bisa langsung ke senam kreasi ini? Saya lihat potensi anak-anak kita memang sangat gemar dalam arti hobi berolahraga senam, di mana banyak sebenarnya referensi lain yang saya ambil, tapi yang menjadi acuan utama saya adalah anak ini setiap tahun kadang saya ambil untuk nilai tugas praktek itu di senam kreasi. Jadi mereka itu mengkreasikan senam, menggabungkan aransemen musik yang boleh nanti saya akan presentasikan di slide selanjutnya. Tapi kita lanjut ke slide kedua dulu ya, dimana latar belakang SMA Negeri 2 Rambang Daku terletak di Kecamatan Rambang Daku, ya, Kabupaten Muareni, yang memiliki beragam latar belakang peserta didik, ya. SMA Negeri 2 Rambang Daku juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti lapangan olahraga yang sangat luas, peralatan olahraga yang memadai, dan selain itu juga memiliki para guru yang bergemar olahraga. Saya lihat di sini senang semua, kayak berani mungkin Bu Penny, ya. Sini senang semua senam. Artinya mungkin Bu Selfie, apalagi kalau isinya ini wajib, ya kan. Setiap hari Jumat di SMA Negeri 2 Rambang Daku melakukan olahraga namanya ekstrakurikuler. Di samping itu kita sebenarnya kalau di program yang lain, kelas lain, mereka cukup misalnya cuma di ekstrakurikuler atau cuma senam di hari Sabtu. Tapi kita memang sudah menerapkan, alhamdulillah kita punya kepala kurikulum dan asistennya mungkin yang sangat luas untuk pengetahuan. Jadi memang kita sudah merencanakan ganti minggu ini untuk senam, misalnya minggu depannya untuk keagamaan mungkin, seperti itu. Benar kan Bapak Ibu? Kita kan? Nah, di mana bersama melibatkan peserta didik warga sekolah, tetapi kegiatan ini dirasa kurang. Saya rasa kurang ini maksimal karena memang belum terfokus pada proyeknya itu apa yang akan diselesaikan oleh anak. Karena banyaknya peserta didik yang tidak bergerak, hal ini membuat saya melakukan survei. Nah, di mana kemarin Peminosis menyampaikan kepada saya bahwa memang di hari Jumat ini memang anak yang banyak gerak, jadi buat ambil kesimpulan. Dan P5 ini menjadi acuan, tapi bukan berarti aku harus wajib punya kita harus diasesi oleh Bapak Wakil Guru atau yang lainnya, ya. Tetapi ini sekedar perencanaan saya, promosi saya untuk dapat bisa menjadi referensi nantinya, seperti itu, ya. Serta terlibat aktif bergerak dalam senam tersebut. Hal ini juga berjalan dengan visi misi yang mungkin kemarin saya ambil seperti itu karena memang kondisi visi misi kita ada terkaitannya dengan hal ini, ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih luas dan mempunyai batas-batasan tertentu karena mempunyai tujuan pembelajaran. Meningkatkan, yang pertama adalah meningkatkan kreativitas peserta didik, khususnya di bidang senam tadi, ya. Kedua adalah menggali potensi yang dimiliki peserta didik untuk berani mengeksplor kemampuannya masing-masing. Artinya dia nanti punya proyek sama kayak kita yang proyek P5 kita, jadi mereka punya kelompok nanti untuk latihan sendiri untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan. Nanti akan ada namanya, kalau di senam itu ada
dan low impact. Jadi mereka sesuaikan sendiri dengan kemampuan mereka masing-masing. Jadi porsinya adalah pusat pada tempat. Melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, di mana nanti kan ada sebuah evaluasi oleh guru pembina pamongnya nanti. Jadi ya, mungkin evaluasi itu di setiap akhir pembelajaran. Melatih peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi, dan selanjutnya meningkatkan sikap perilaku untuk saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Yang terakhir adalah bertanggung jawab dan mengemban amanah yang akan diberikan. Jadi itu tujuan daripada pembelajarannya atau P5-nya nanti. Selanjutnya adalah capaian, kemudian langkah-langkah dan hasil yang kita harapkan, yang saya harapkan juga di sini. Yang pertama adalah capaian 1, menggali potensi yang dimiliki peserta didik seperti tujuan pembelajaran untuk berani mengeksplor kemampuannya masing-masing. Seperti itu, ya. Kedua, indikator produk yang dihasilkan dari pembelajaran proyek ini adalah senam kreasi yang diciptakan peserta didik dengan mengaransemen atau menggabungkan mic musik itu sendiri. Jadi mereka terserah mau memang hobinya yang high impact silakan, atau mereka kadang tapi memang anak itu berkemampuan, ada yang kemampuan cepat gerak, fleksibel badannya ada, ada juga yang kaku. Nah itu nanti kita mungkin di low impact, karena memang nanti ada guru pamong yang akan menjadi pemutus mereka atau penengah mereka daripada diskusi mereka nanti menentukan yang fungsi apa yang mereka ambil, atau mereka menggabungkan dari low impact dengan high impact. Karena ada 3 kategori. Yang pertama adalah pemanasan, yang kedua inti, yang ketiga adalah pimpinan. Kemudian capaian kedua, sebelum melakukan langkah aksi 1, sebelum melakukan permainan atau sebelum melakukan aktivitas senam itu sendiri atau permainan itu peserta didik dan belum melakukan diskusi model pendidikan apa yang akan dilakukan dalam pekan ini atau minggu ini, kita bisa menentukan tidak secara kompleks. Nanti kita menentukan minggu ini misalnya dengan pemanasan dulu, menentukan betul misalnya kami mengambil 5 lah, minimal kategorinya adalah 5. Nanti belajar 5 gerakan untuk pemanasan atau warming up. Kemudian minggu selanjutnya adalah evaluasi, mengevaluasi gerak yang telah dilaksanakan. Selanjutnya kegiatan ini dan seterusnya. Capaian 2-nya peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dalam tim, menunjukkan sikap sportivitas, kekompakan. Indikator tercapainya 80% peserta didik dapat bekerja sama dengan tim. Artinya minimal baiklah, ibarat kata tuh kalau di satu kelompok mereka melaksanakan, jadi yang satu antusias akan menjadi PR daripada guru pamongnya untuk memotivasi supaya anak itu mau ikut gerak dan berkontribusi dalam tim atau kelompoknya masing-masing. Langkah aksi 1 mengadakan model pendidikan gerak yang dipilih secara kelompok, di mana mereka harus bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah itu tadi yang saya sampaikan bahwa nanti dibentuk kelompok masing-masing. Jadi mereka itu mempunyai keterlibatan semua. Kelompoknya nanti mungkin saya akan jelaskan di selanjutnya. Melakukan refleksi kelompok setelah melakukan permainan atau melakukan aktivitas gerak senam tadi, nilai kerjasama dan sikap saling perilaku dan saling menghargai, mungkin maksudnya itu ya. Kemudian capaiannya, peserta didik dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam bermain untuk pengembangan diri. Dan indikatornya setiap peserta didik dapat menuliskan hasil refleksi. Jadi bukan terkait hasil gerak saja, tapi mereka juga merefleksikan setiap kali melakukan atau menyepakati hasil gerak tersebut. Jadi mereka setelah capai gerak, jadi juga mereka harus merefleksikan bagaimana hasilnya, atau mereka guru pamong punya strategi sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya, sesi refleksi setelah melakukan sesi latihan, baik secara individu maupun kelompok, menyusun laporan singkat mengenai nilai yang akan mereka peroleh dari latihan tersebut. Jadi mereka menyusun sendiri rating
penilaian diri mereka masing-masing. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, kegiatan dan skala program. Yang pertama, kegiatan ini diadakan dalam kokurikuler P5 atau yang berbasis proyek tadi ya. Dilaksanakan oleh semua jenjang di mana siswa dibagi menjadi 4 sampai 6 kelompok per satu kelas. Yang terlibat di sini adalah kelas 10, 11 dan kelas 12. Itu apabila disepakati. Kalau nanti misalnya kita punya program kayak sekarang kan kita punya program tema ini untuk kelas ini, boleh aja Bu. Yang sudah kita jalankan maksudnya Pak ya. Selanjutnya waktu dan komunitas yang terlibat. Program ini dilaksanakan semester. Satu semester maksudnya ya, dalam semester genap dan dengan diharapkan setiap pertemuan melakukan sketsa secara bergilir sesuai dengan kesepakatan. Ini kalau dia secara kompleks seluruh kelas 10, 11 dan 12 ini. Dan nanti kita mungkin siapkan set atau kompetisi buat mereka, sport education. Jadi mereka itu mempunyai kompetisi, nanti kita lombakan jurinya adalah fasilitator atau pamongnya masing-masing. Yang kita tunjuk mungkin dari pihak struktur sekolah, siapa seperti itu. Nah, di sini juga saya menentukan ini sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari aset ya. Aset SMA Negeri 2 Rambang. Yang pertama adalah aset manusia, kepala sekolah, guru dan staf akan terlibat. Tentunya bukan sekedar guru, tapi juga mungkin nanti staf yang akan kita ikut sertakan. Selanjutnya aset fisik, lapangan, sound system, mikrofon dan sarana prasarana yang akan mendukung. Ya. Selanjutnya aset sosial, kolaborasi kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam meningkatkan kesehatan jasmani siswa warga sekolah kita ini. Ya. Tentunya dengan dalam pendidikan gerak. Aset lingkungan, benda lainnya yang ada dan sekolah yang aman dan nyaman. Ini juga kita harus memperhatikan kenyamanan, aman dan keselamatan buat anak didik kita atau peserta didik kita. Nah, rencana evaluasi, jadi kita rencana evaluasinya akan dilakukan selama 3 bulan. Evaluasi seluruh ini. Jadi setelah melakukan kayak kita presentasi biasanya sebelum melakukan SEM, kan ada pengambilan kita biasanya seni, kalau seni kan pengambilan misalnya. Nah di sini nanti mungkin kita kegiatan SEM. Setelah itu kita melakukan evaluasi. Mereka peserta didik kita melakukan evaluasi, kita juga melakukan refleksi. Dengan menggunakan seluruh warga sekolah baik dari kepala sekolah, guru maupun siswa. Umpan balik ini mereka nilai seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, Bapak. Kemudian yang terakhir itu saya belajar sedikit semalam ya, survei dan angket. Jadi penilaian secara kompleks kalau angket itu kan yang menurut Google saya belajar. Jadi nanti ada penilaian secara kompleks seluruhan daripada menilai kegiatan siswa maupun kamu. Tantangan dan solusi. Nah tentunya nanti kita akan menemui banyak masalah dan banyak tantangan. Bukan berarti kita harus lari, tapi kita harus juga menyelesaikan. Di mana di sini saya membayangkan, menganalisa masalah-masalah yang akan terjadi yang akan kita temui saat melakukan program atau menjalankan program ini. Yang pertama adalah kesulitan siswa dalam memahami tentang keterampilan gerak senam. Nah, kadang banyak nih Bapak Ibu, karena memang anak ini khusus pelajaran BJOK Bapak Ibu di kelas mereka kurang mampu. Artinya kemampuan pengetahuan mereka tuh lebih kurang. Karena mereka kalau di kelas lebih menginginkan untuk di lapangan. Nah, saya sering sampaikan bahwa olahraga itu bukan sekedar kalian kemampuan kalian gerak, tapi secara ilmiah kalian bisa menjelaskan tentang manfaat gerak, mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan supaya tidak menjadinya cedera misalnya. Tapi anak kadang nggak mau tahu, mereka mau ganti-ganti keluar. Solusi mengakomodir menggabungkan beberapa gerakan senam, kreasi,
memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkan. Nah di sini kan banyak senang ya, apalagi minggu senang juga ya gerak itu kan aktivitas gerak itu mereka lakukan dikit. Jadi tidak apa-apa nanti ekspor. Kalau menurut bapak seperti ini, tapi kalau menurut ibu seperti ini, coba diinikan lagi, digabungkan lagi atau mungkin dikreasikan lagi dengan high impact atau low impact. Seperti itu. Agar capaian belajar kita mencapai sama-sama seperti itu. Saya sebenarnya di P5 itu ya alhamdulillah banyak belajar dari tadi yang budaya-budaya itu di kelas 12 itu kemarin saya mau belajar lagi, artinya yang dulu saya ingat-ingat lupa saya ulang lagi karena memang ya alhamdulillah ada program project ini kita bisa kolaborasi seperti itu. Tantangan kedua, terdapat siswa yang kurang tertarik dalam senam, merasa senam tersebut sulit. Nah, ada. Nanti pasti kita temui caranya seperti ini, tantangannya itu. Solusinya menyesuaikan kemampuan gerak siswa dengan elemen yang lebih menarik. Mereka tuh kalau dikasih senam yang lebih menantang, karena sekarang ini banyak sosial media itu menurut saya yang mereka cari gerakan yang lebih relevan. Kayak TikTok, tapi kita sesuaikan sebabnya dari mana azas-azas kemanusiaan itu juga harus ada, ya, tidak dalam konteks yang negatif. Tantangan ketiga itu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi mendalam. Nah ini kadang yang menjadi masalah buat kita, tetapi ada solusinya nih, mengalokasikan waktu melakukan refleksi yang mendalam, memberikan kesempatan bagi siswa pada siswa untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Jadi mereka sendiri yang menjelaskan di depan. Jadi ada kontribusi atau mereka itu merefleksikannya sendiri. Nah, nanti ada sesi tanya-tanya sedikit, ya, mengingat waktu kita yang sangat sempit, mungkin kegiatan kita padat, Bapak Ibu. Saya harap terima kasih. Saya harap ini bermanfaat, teruslah berkarya dalam latihan Anda. Jadi Rianto didukung oleh Kompol kita berkibar komunitas belajar SMA Negeri 2. Gak apa-apa Ibu, absennya tolong jalan. Nah, terkait hal ini nanti boleh Bu Silvi, Bu Ermita sebagai ngetulis untuk mencatat kalaupun ada pertanyaan atau mau menambahkan. Saya harap cukup menambahkan saja, kalau bertanya ilmu saya dikit Bu. Cuman di sinilah alhamdulillah di PKG PJOK ini banyak pengalaman yang dari sekolah lain diadopsi juga di sekolah kita. Begitu juga sebaliknya. Praktik baiklah intinya seperti itu. Boleh bertanya? Ya, silakan Bu, Rani. Bu Ermita. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rani Anita. Saya dari pembina OSIS. Yang ingin saya tanyakan di sini kan ada program setiap hari Jumat itu bergantian, ada program kesehatan, ada keagamaan. Nah di sini di program kesehatan ini Pak, bagaimana mengatasi anak itu agar mau bergerak? Karena banyak sudah dipantau anak ini sulit sekali untuk bergerak. Apakah dia kurang senang dari segi musiknya atau dari gerakannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rani. Kita simpan dulu. Kalaupun ada yang pengen ditambahkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita simpan dulu. Pertanyaan nanti bisa saya jawab. Bu Penny, ada yang ditambahkan Bu Penny? Atau siapa yang bisa menambahkan Bu? Ketua Kompol kita Bu Penny. Ada yang ditambahkan atau yang kira-kira jangan ditanyakan? Tambahkan saja. Tapi kalau insya Allah kalau dalam hal ini insya Allah nanti juga saya kalau nggak tahu nanti saya akan bertanya dengan hasil saya karena belum selesai. Nanti kalau sudah keluar sertifikatnya baru bertanya lagi. Apa Bapak Ibu mau menambahkan juga kalau salah dari Bapak kurikulum? Oke, baik, terima kasih kepada Pak Didi penjelasan berkaitan dengan sketsa dari senam kreasi ya.
di dalam P5 itu sendiri itu ada tema yang biasanya kita ambil dalam satu tahun itu biasanya sekolah menentukan, Pak. Jadi misalkan dalam satu tahun itu tema kelas 10 misalkan kita harus bisa tiga tiga tema. Nanti di semester 2 di semester 2 mungkin 2 tema gitu kan. Atau 3 tema artinya gini. Misalkan di semester 1 2 tema, di semester 2-nya 1 tema. Gitu kan? Nah, oleh karena kegiatan ini sudah kita tentukan di semester 1 kemarin, nah, dengan adanya kegiatan untuk kalau nggak salah ini masuk tema dalam ini ya, bangun jiwa ragaku ya. Jadi kalau menurut saya terima kasih banyak, artinya ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan pada saat nanti rapat menentukan tema tersebut. Jadi ada setiap jenjang kelas itu ada koordinatornya. Betul kan? Jadi terima kasih. Ini mudah-mudahan untuk ke depan bisa kita gunakan di sekolah kita dan kita bisa laksanakan, tapi tentunya dengan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, seluruh warga, artinya dari kepala sekolah, wakil tadi kan, guru, staf, itu aja mungkin. Jadi untuk masalah ini sifatnya bukan hanya menambahkan, saya kira kan. Jadi tinggal bagaimana nanti sketsa ini bisa kita terapkan sesuai dengan tema P5 yang kita ambil ke depannya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya juga terima kasih kepada Bapak Imam Wahyudi SPD sebagai Wakil Kurikulum dan Kepala Sekolah Negeri 2 dan Negeri. Yang mana memang kemarin sudah disampaikan oleh fasilitator kami bahwa memang yang bisa diambil itu di tema bangunlah jiwa dan raga. Artinya situ kalau seandainya pengen diadopsi, kami tidak memaksakan ini akan dijalankan di sekolah, tetapi apabila ini menurut kita bagus, baik, insya Allah kita terapkan dan saya siap untuk menjadi bagian dari situ. Siap jadi instruktur senam. Menambahkan ya? Ya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Diana, kebetulan koordinator proyek kelas 10 dan sudah menjalankan program P5-nya dalam 1 tahun tadi 3 Pak ya. Alhamdulillah sudah selesai 2 tema, berarti 1 temanya lagi untuk semester 2. Baik, menambahkan dari Pak Dedi, maka saya akan berencana untuk P5 yang ketiga itu mengambil tema bangunlah jiwa dan raga supaya anak tersebut melalui senam kreasi sehat ini menjadi percaya diri yang, atau dengan kata lain yang pertanyaan Bu Rani tadi kan bagaimana mengatasi anak tidak suka aktif atau bergerak. Nah mungkin nanti melalui P5 bangunlah jiwa raga tadi kita akan koordinasi Pak Dedi ya. Bagaimana cara membentuk anak tersebut agar aktif, agar mau bergerak, kolaborasi antar koordinator, guru PJOK dan juga fasilitator kelas ya. Jadi bagaimana nanti caranya supaya anak tersebut atau khususnya SMA Negeri 2 Rambang Dangku ini pada saat senam semuanya aktif, tidak malu-malu ya. Jadi kita bantu untuk menimbulkan rasa percaya diri mereka supaya tidak merasa malu untuk aktif dalam melakukan senam, terutama senam kreasi tadi. Mungkin itu saja. Jadi dari saya koordinator kelas 10 berkemungkinan akan mengambil tema P5 yang Bapak paparkan pada pagi hari ini. Cukup Pak Dedi, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dedi. Terkait daripada mungkin memang sudah disiapkan ya komponennya masing-masing. Saya sendiri sebagai guru PJOK mengalami kadang memang kesulitan juga.
karena memang anak-anak ini motivasi geraknya kurang. Artinya dalam hal ini kita juga harus memicu yang pertama faktor mereka inginkan. Artinya di sini di P5 ini nanti di sketsa ini anak bebas luas mengkreasikan, mengeksplor daripada bentuk gerak yang mengandung unsur kesehatan, ya, tapi cuma lari bukan senam berarti. Gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian bisa juga bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya aktivitas olahraga, poli dia nggak suka lah. Padahal laki-laki ini ada loh. Nah, solusinya bagaimana? Cari mungkin yang menjadi alternatif mereka untuk melakukan aktivitas gerak. Capaiannya adalah tujuan kita untuk hasil daripada bergerak tadi. Artinya kita bisa sehat. Di mana di dalam tubuh yang sehat terdapat kuat. Begitu juga dengan kata pepatah mensana itu corpore sano. Dalam arti ini kesehatan memang tidak perlu kita luaskan, karena gerak jalan pun memang sudah menandakan kita itu sudah berolahraga. Tapi di sini kadang kembali lagi ke faktor anak tadi. Anak itu bisa saja kita dukung dengan meminta apa yang mereka inginkan. Tapi terkait tema kita adalah gerak senam atau ekstra tadi. Anak tuh kadang boleh seneng aku yang itu pak, yang lanang nih, aku kurang seneng pak kalau yang agak remeh-remeh, tapi aku yang senang kucium-cium tai misalnya. Ini dia bisa. Tetapi tentunya dengan gerak yang cukup atau pas, dimana ada ketukan bulan senang 2 kali 4 atau 4 kali 8. Mungkin itu fungsinya. Tapi nanti di saat kita berjalan mungkin bisa kita evaluasi seperti itu. Karena kita bukan bentuk satu kelas kelompoknya ini bukan, tapi kita membuat kelompok di sana mereka yang menentukan. Jadi tujuan pembelajaran siapa? Kurasa sampai saat ini teman-teman yang lain fasilitator juga kemarin menyampaikan anak-anak itu sangat senang seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Mungkin itu tadi langsung dijawab oleh pertanyaan ke Bu Rani tadi ya. Iya. Ada yang kira-kira bisa ditambahkan lagi atau bagaimana? Ada berapa menit tuh waktunya malam-malam? Sampai 20 kan? 3. Jadi Oke, ada yang mau ditambahkan lagi atau tambahkan saja lah menurut saya. Kan di sini kalau ditambahkan lebih luas lagi. Kalau bertanya mungkin aku ilmunya dikit. Wadah yang baru lagi. Aku tuh belum tahu materi. Oh betul, nanti kita sambung lagi, Mek. Kita nonton di YouTube. Nanti Ya. kita di semua YouTube. Iya, Pak. Ya. cuma bertanya saja. Ya, gimana? Tadi kan kami sudah memberikan tambahan materi, Ya. semua saya dan juga Bukan sudah memberikan pertanyaan. Ya. Yang ingin kami tanyakan itu Pak, upaya apa yang kiranya akan Bapak laksanakan dalam merealisasikan program P5 ini? Oke, terima kasih. Mungkin sudah 2 pertanyaan, 3 tambahan. Mungkin itu cukup ya. Ini yang terakhir. Bagaimana tadi? Upaya merealisasikan. Yang kiranya akan Bapak laksanakan dalam merealisasikan program. Oke, terima kasih Bu Selvi atas pertanyaan yang menurut saya sangat baik untuk saya jawab. Harus dijawab, Pak. Jadi terkait hal ini kita memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk mendukung hal ini. Kita tentunya harus tertuju ke sini. Staf dan anggaran, staf kepala sekolah sebenarnya ada tambahan ini Bu. Tapi saya agak kurang ini karena memang di bagian ruangan saya kurang paham. Bisa nggak diposkan di situ? Di teman yang lain mereka dianggarkan dari dana pos misalnya. Kalau misalnya kegiatan mereka itu bukan di senam saja, misalnya di permainan tradisional, mereka kan butuh alat nih, butuh paku untuk menyelesaikan hal itu, kayak gobak sodor, kayak enggrang, kemudian yang lain itu kan membutuhkan biaya. Dalam hal ini mungkin kalau pembiayaan yang lain nggak ada Pak ya.
karena kita nggak butuh ini. Makanya yang belum saya masukkan Pak aja di sini. Karena belum saya tembuskan bisa nggak dana bos itu dipakai di sini. Kalau teman-teman lain kayaknya ada dana bos, kemudian aset finansialnya apa gitu. Nah, secara garis besar Bu sebenarnya dukun lagi. Nanti saya akan melakukan pendekatan lebih mendalam mungkin ke Wakatobi dulu untuk bisa mendukung, ya. Kemudian juga saya mendukung, mengingat, menimbang, dan menetapkan. Artinya kalau menimbang, mengingat, dan menetapkan itu ada ujungnya, ada honor. Insya Allah dengan mungkin fasilitas apa yang namanya kalau itu koordinator. Karena Bu Selvi, Bu Rani, teman-teman yang menjadi fasilitator, koordinator itu yang lebih paham masalah seperti itu. Siap. Nah, itu. Dalam hal ini juga ya kalau menurutku nggak ada keinginan ini sih kalau bisa ya sama-sama kalau ibu bapak juga bisa bergerak. Artinya mungkin Pak Imam nanti menyepakati untuk guru pamong siap melaksanakan gerak juga Pak untuk mendukung mereka sehat. Artinya makanya dibuat program situ. Pak Imam meminta atau guru wajib, pamong wajib ikut serta dalam kegiatan gerak senam tersebut misalnya. Boleh adopsi senam lama boleh. Yang penting ada kesepakatan di situ. Seperti itu. Mungkin itu seperti itu aja Mas Selvi. Yang bisa saya jawab. Nanti kalau seandainya itu ditanyakan lagi, mungkin kita akan tanya dengan ahli dan suhu di atas suhunya. Untuk sementara itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kalaupun ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akan kembalikan kepada Bu Selvi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah penyampaian atau sosialisasi dari Pak Dedi terkait program PKG-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri acara hari